Apa itu zero waste? Zero waste adalah suatu filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Zero waste juga soal menjauhi single-use plastik atau plastik yang hanya digunakan sekali. Tujuannya yaitu agar sampah tidak dikirim ke lingkungan bebas. Intinya, zero waste menantang kita semua untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Bea Johnson dari Zero Waste Home mempopulerkan 6R, yaitu Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan juga Road. Konsep 6R ini menjadi pegangan untuk mengarah kepada gaya hidup tanpa limbah sehingga dapat menciptakan lebih sedikit limbah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Apa saja sih manfaat dari Zero Waste? Salah satu tujuan utama dari Zero Waste yaitu menjaga lingkungan agar lingkungan terbebas dari sampah yang berdampak buruk bagi sekitar. Sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar dapat mencemari lingkungan, memicu perubahan iklim, mengganggu keindahan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Yang kedua yaitu, saat kita mencoba untuk hidup minim sampah, maka kita akan terpacu untuk sebisa mungkin memilih makanan yang tidak berkemasan. Sebagian makanan berkemasan yang biasa kita temukan di supermarket yaitu makanan instan atau yang mengandung pengawet dan bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, perilaku zero waste akan menghindarkan kita dari makanan kemasan yang berbahaya tersebut. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan perilaku zero waste, secara tidak sadar kemampuan planning kita akan menjadi lebih baik. Misalnya yaitu sebelum keluar rumah, kita sudah menyiapkan hal-hal yang di hari itu akan dilakukan, seperti berbelanja dengan membawa tas pribadi, membeli makanan secara take away, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, dengan gaya hidup zero waste, hidup jadi lebih berkesadaran dan bijak dalam membuat keputusan konsumsi. Hal tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap kondisi finansial kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertimbangkan sebelum kita mengonsumsi sesuatu. Impulsive buying dan tergoda dengan diskon akan lebih mudah dihindari. Kemudian yang kelima yaitu, zero waste mendorong kita untuk pandai berkomunikasi, yakni misalnya pada saat menolak penggunaan plastik ketika sedang berbelanja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran akan menjaga lingkungan masih sangat minim di negeri ini. Hal itu diantaranya dapat dibuktikan dengan lautan sampah plastik yang ada di Indonesia. Kemudian yang keenam, dengan hidup minim sampah, kita akan mencapai level baru untuk percaya diri dalam bertanya. Perlu keberanian untuk meminta izin, bertanya, menjelaskan ke seseorang mengenai hal yang belum normal selama ini. Contohnya yaitu, bertanya apakah boleh menggunakan tempat sendiri saat membeli kopi atau minuman, bahkan makanan. Bolehkah ditimbang dengan menggunakan gelas toples, dan lain-lain. Terdapat beberapa langkah sederhana dalam menerapkan gaya hidup zero waste. Di antaranya yaitu yang pertama, memanfaatkan barang yang tidak dipakai. Yang kedua, membeli makanan secukupnya. Dan yang ketiga, think before you buy it. Pikirkan sebelum kamu membelinya. Yuk mulai sekarang kita terapkan gaya hidup zero waste. Sebelumnya kita telah memahami apa itu zero waste. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alasan kenapa kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Tidak dapat dipungkiri jika penggunaan plastik sudah menjadi bagian sehari-hari kehidupan manusia. Sifatnya yang ringan, praktis, dan memiliki ketahanan yang tinggi, membuat pemakaian plastik semakin meningkat setiap harinya. Di balik penggunaan plastik yang semakin meningkat, terdapat banyak bahaya yang mengintai. Plastik merupakan salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Sementara itu, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh lagi tutup mata soal permasalahan ini. Sudah saatnya kita melakukan aksi nyata untuk mengurangi dampak bahaya plastik yang semakin nyata. Kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Mengapa? Berikut ini adalah alasannya. Yang pertama yaitu karena bumi kita sudah terlalu kotor dan penuh polusi. Kenyataannya, keadaan bumi kita sudah terlampau tua dan kotor. Tak terhitung berapa banyak polusi yang disebabkan oleh kendaraan, pabrik-pabrik, dan limbah rumah tangga. Jika diibaratkan sebagai manusia, keadaan bumi sudah sangat tua yang disertai penyakit kronis. Sampah plastik adalah salah satu penyebab kenapa bumi ini jadi sakit. Yang kedua yaitu karena merusak keseimbangan ekosistem bumi.
Berita mengenai hewan laut yang mati secara mendadak seringkali muncul di media sosial. Mirisnya, penyebab kematian hewan laut tersebut sangat mengenaskan, yaitu keracunan limbah plastik. Terdapat sekitar 12,7 juta ton sampah plastik yang berakhir di lautan. Sampah tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan alam dan mengancam keberadaan biota laut di dalamnya. Yang ketiga yaitu karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk kembali terurai. Plastik mempunyai rantai karbon yang panjang sehingga plastik tersebut sulit diurai oleh mikroorganisme. Walaupun banyak plastik yang diklaim ramah lingkungan, namun akan lebih bijak jika kita menggantinya dengan barang guna ulang. Yang keempat yaitu karena berbahaya bagi kesehatan manusia. Plastik mengandung beberapa zat polutan seperti PCB dan PAH yang dapat merusak hormon dan menimbulkan penyakit serius bagi kesehatan manusia. Yang kelima yaitu karena berkontribusi terhadap perubahan iklim. Emisi karbon yang tinggi yang dihasilkan plastik baik dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangan dapat memicu perubahan iklim karena membuat kondisi bumi semakin memanas. Yang keenam yaitu karena bumi akan hancur secara perlahan. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Ketidakpedulian akan keselamatan lingkungan dapat menyebabkan memburuknya kualitas air, kotornya lautan, serta hewan-hewan banyak yang mati dalam beberapa waktu ke depan. Tahukah kamu, berdasarkan hasil penelitian dari Dr. Jenna Jambek, peneliti dari Universitas Georgia yang diterbitkan pada Februari tahun 2015 di Science Mag, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik peringkat kedua di dunia loh. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang kita bijak dalam menggunakan plastik. Sebelumnya, kita telah mengetahui alasan kenapa kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengurangi penggunaan plastik? Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan membawa tas belanja sendiri. Selain ramah lingkungan, tas belanja sendiri juga membuat kamu terlihat lebih keren loh. Kemudian, langkah-langkah lainnya yaitu menolak jika diberikan kantong plastik, lalu membawa botol minum sendiri, membawa tempat makan sendiri, tidak menggunakan sendok, garpu, dan sedotan sekali pakai, lalu usahakan untuk makan dan minum di tempat serta habiskan, membawa cemilan minum sampah dari rumah, serta membawa sapu tangan sendiri sebagai ganti tisu. Demikianlah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Gampang banget kan? Yuk kita kurangi penggunaan plastik dengan seoptimal mungkin. Selain langkah-langkah tersebut, terdapat cara lain untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dengan cara membuat eco-brick. Eco-brick berasal dari kata eco yang berarti ramah lingkungan dan brick yang berarti bata, sehingga eco-brick artinya bata ramah lingkungan. Disebut bata karena ia dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Maka dari itu, eco-brick biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan furniture. Eco-brick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biological untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Eko batu bata ini adalah teknologi berbasis kolaborasi yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Juga dikenal sebagai bottle brick atau eco-ladrillo. Tidak dapat dipungkiri jika tidak mudah untuk begitu saja meninggalkan 100% plastik, karena pada faktanya, produk di dalam supermarket hampir 90% sudah dikemas dalam sebuah bungkusan yang sebagian besarnya adalah kemasan plastik. Jika reuse dan reduce sudah sangat sulit, maka eco-brick dapat menjadi solusi untuk mengurangi limbah plastik. Eco-brick menjadi cara lain untuk mengolah sampah plastik agar tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dengan eco-brick, kita dapat mengubah plastik menjadi barang yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan setempat. Karakteristik plastik yang berperan besar dalam kerusakan lingkungan, yakni longevity dan durability, malah menjadi sesuatu yang dicari.
Dengan EcoBrick, sampah-sampah plastik akan tersimpan dan terjaga di dalam botol sehingga tidak perlu dibakar, menggunung, tertimbun, dan lain-lain. EcoBrick dapat mencegah pemanasan global akibat emisi gas karbon dioksida yang ditimbulkan dari pembakaran sampah plastik. EcoBrick biasanya digunakan untuk membuat furnitur modular, perabotan indoor, ruang kebun, ruang hijau, dinding struktur dan bangunan seperti sekolah dan rumah. Dua penerapan yang disetujui oleh Global EcoBrick Alliance yaitu penerapan jangka panjang dan penerapan jangka pendek. Pada penerapan jangka panjang, adonan tanah digunakan untuk menata EcoBrick secara horizontal dan menyelubunginya sehingga aman dari segala bentuk degradasi. Keuntungan utama penerapan jangka panjang yaitu pemisahan plastik mengamankan plastik dari segala bentuk degradasi untuk jangka waktu yang panjang. Sementara itu, untuk penerapan jangka pendek yaitu, dikarenakan penerapan jangka pendek biasanya tidak tertutup, maka EcoBrick biasanya digunakan di dalam ruang untuk mencegah fotodegradasi UV terhadap botol. Manfaat penerapan jangka pendek adalah kepraktisan, kegunaan, mudah ditiru, pemberdayaan sosial, dan sosialisasi kegiatan membuat EcoBrick. Di antara pola penyusunan EcoBrick yaitu terdapat modul milestone atau Lego horizontal. Kegunaannya yaitu modul-modul EcoBrick dapat digunakan di dalam ruang untuk tempat duduk meja, panggung, dan banyak lagi lainnya. Kemudian untuk pemeliharaannya yaitu modul-modul perlu dibersihkan setahun sekali. Modul-modul yang rusak juga dapat diperbaiki dengan lem silikon. Kemudian untuk perhatiannya yaitu hanya untuk penggunaan dalam ruangan. Sinar UV pada sinar matahari akan mengurai dan memudarkan EcoBrick dan melemahkan plastik pada botol. Selain itu, terdapat juga modul Dileman atau Lego vertikal. Kegunaannya yaitu sangat baik untuk taman bermain dalam ruangan dan membangun struktur-struktur untuk pameran dalam hitungan menit. Untuk pemeliharaannya yaitu modul-modul perlu dibersihkan setahun sekali. Modul-modul yang rusak juga dapat diperbaiki dengan lem silikon. Sementara itu, untuk perhatiannya yaitu hanya untuk penggunaan dalam ruangan. Sinar UV akan membuat EcoBrick terurai dan pudar. Selain itu, modul ini juga belum teruji untuk proyek-proyek bangunan luar ruang jangka panjang. Modul Dileman dan milestone tersebut akan mulai kehilangan kilaunya setelah 2 hingga 3 tahun karena warna-warni plastik yang terkemas mulai pudar. Ini kesempatan yang baik untuk mengalihkan fungsinya menjadi penerapan bangunan jangka panjang yang sepenuhnya terlindungi oleh tanah. Cara paling awet dan hijau untuk membangun dengan EcoBrick adalah dengan menggunakan teknik bangunan tanah. Dengan menggunakan tanah, jerami, dan pasir setempat untuk membuat bahan pengikat EcoBrick, kita dapat membangun EcoBrick yang tangguh, kokoh, indah, dan tahan panas. Metode ini kokoh, tahan gempa, memungkinkan tembok dan desain melengkung, memungkinkan EcoBrick didaur ulang pada akhir usia konstruksi, dan 100% hanya mengandalkan bahan-bahan organik bersumber lokal yang nyaris tidak membutuhkan biaya. Yuk kita kurangi sampah plastik dengan membuat EcoBrick. Sebelumnya, kita telah mengetahui EcoBrick dan manfaatnya. Lalu, bagaimana sih cara membuat EcoBrick? Langkah yang pertama yaitu simpan, pisahkan, bersihkan, dan keringkan plastik. Plastik yang kotor, basah, dan lembab akan menyebabkan pertumbuhan mikroba dan pembentukan metana di dalam EcoBrick. Langkah yang kedua yaitu pilih botol yang akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan, volume, dan proyek EcoBrick yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu siapkan tongkat. Bambu dan kayu adalah bahan yang cocok untuk dijadikan tongkat. Diameter tongkat kira-kira sepertiga lebar mulut botol standar, jadi sekitar 6 mm. Panjang tongkat idealnya sekitar 2 kali tinggi botol, dengan ujung yang agak membulat. Lalu, hindari tongkat bersudut tajam karena dapat merobek botol. Langkah yang keempat yaitu jangan memasukkan kaca, logam, atau benda-benda yang dapat terurai alami. Solusi lain untuk bahan-bahan tersebut yaitu untuk kertas dan kardus dapat secara aman didaur ulang skala industri seperti dibuat kompos. Kemudian bahan-bahan yang dapat terurai alami bisa dibuat kompos atau dibiarkan agar terurai alami. Sementara itu, untuk logam dan kaca dapat didaur ulang skala industri. Langkah yang kelima yaitu mulailah dengan warna di dasar botol. Ini bagian dari prinsip desain sirkular membuat EcoBrick, yakni kita memikirkan pemanfaatan berikutnya dari EcoBrick. Untuk membuat warna di dasar EcoBrick, pilih plastik lunak dengan warna polos, kemudian dorong ke dasar EcoBrick. Isi kira-kira setengah tinggi botol dengan plastik lunak dalam warna yang dipilih, lalu padatkan dengan tongkat.
Langkah yang keenam yaitu isi botol hingga padat dengan mencampur plastik ke dalamnya. Potong plastik besar menjadi bagian-bagian kecil. Semakin kecil, semakin padat hasilnya. Kemudian, isi setengah dari tinggi botol dengan plastik. Lalu, tambahkan plastik setelah padat, isi selang-seling antara plastik lunak dan keras untuk memaksimalkan kerapatan. Langkah yang ketujuh yaitu timbang EcoBrick untuk memastikan kualitasnya. Berat versus volume adalah indikator yang baik untuk kualitas EcoBrick. Berdasarkan dari GEA, kerapatan minimum EcoBrick untuk dinyatakan lolos yaitu harus mencapai 0,33 gram per mililiter. Artinya, botol berukuran 600 ml akan memiliki berat minimum 200 gram. Sementara itu, botol 1500 ml akan memiliki berat minimum 500 gram. Langkah yang kedelapan yaitu tutup dan catat. Pastikan isi EcoBrick tidak meluap. Beri jarak sekitar 1 hingga 2 cm antara tutup botol dengan plastik di dalamnya. Tutup botol HDPE terbuat dari jenis plastik yang berbeda dari botol, yakni PET, dan merupakan bagian terlemah EcoBrick. Apabila plastik menekan tutup botol sedikit saja, akan membuatnya retak selama bertahun-tahun. Lalu hindari jenis tutup berengsel yang biasanya untuk disedot karena rapuh dan akan mudah rusak seiring waktu. Langkah yang kesembilan yaitu tandai EcoBrick. Tuliskan berat, data, nomor seri, dan lain-lain ke permukaan EcoBrick yang telah dicatatkan dan didaftarkan. Pastikan untuk menggunakan alat tulisan dengan tinta permanen untuk mencatat karena EcoBrick akan bertahan selama berpuluh-puluh hingga beratus-ratus tahun. Langkah yang ke-10 yaitu simpan EcoBrick. EcoBrick disimpan dalam ruang dan jauh dari sinar matahari. Jika memungkinkan, lindungi dengan kain atau terpal dari debu dan kotoran. Idealnya, EcoBrick disimpan lebih tinggi dari tanah, dan sepenuhnya terlindungi dari sinar matahari dan elemen-elemen lainnya. Paling baik jika EcoBrick ditumpuk secara horizontal dengan bagian dasar menghadap keluar. Demikianlah cara-cara membuat EcoBrick. Yuk kita buat EcoBrick untuk mengurangi sampah plastik. Sebelumnya, kita telah membahas hal-hal berkaitan dengan plastik yang dapat menyelamatkan bumi. Selain mengurangi penggunaan plastik, hemat tisu juga dapat menyelamatkan bumi loh. Tahukah kamu bahwa hasil survei yang dilakukan oleh WWF Indonesia dengan kreatif agensi Hakuhudo menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang hidup di kota besar mempunyai kebiasaan menghabiskan 3 lembar tisu untuk mengeringkan tangan. Secara global, WWF memperkirakan bahwa setiap hari sekitar 270.000 pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah, dengan 10% dari jumlah tersebut berasal dari tisu toilet. Selain itu, tiap orang rata-rata menggunakan 57 lembar tisu toilet per hari, 20.000 per tahun, dan 384 pohon seumur hidup. Padahal, apabila dibiarkan, pohon-pohon tersebut dapat menyerap karbon dari 9,9 juta mil pengemudi mobil. Dunia mengonsumsi hampir 27.000 pohon dalam bentuk kertas toilet tiap harinya. Apabila tiap orang menukar 4 gulungan kertas toilet untuk didaur ulang, maka akan menghemat 356 juta galon air bersih. Dan tahukah kamu bahwa tisu tidak sepenuhnya melindungi tangan dari bakteri, yakni hanya 25 hingga 30%. Tisu yang didaur ulang secara khusus diketahui mengandung BPA dalam jumlah yang sangat kecil, yang mana dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan kemandulan. Penelitian menunjukkan bahwa bidet atau semprotan toilet lebih baik daripada tisu toilet dalam membersihkan dan mencegah vaginitis, infeksi saluran kemih, dan lain-lain. Kebanyakan orang dewasa menghabiskan uang hingga $70 per tahun untuk stok tisu kamar mandi, sedangkan industri kertas toilet global menghabiskan $30 miliar per tahun. Permintaan kertas toilet meningkat di berbagai negara seperti China, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Lalu, bagaimana sih cara mengurangi penggunaan tisu? Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan memilih tisu teri-free. Sejumlah inovasi telah diciptakan untuk mengurangi produksi tisu dengan bahan utama kayu pohon. Salah satunya yaitu melalui tisu teri-free. Tisu ini menggunakan bahan pengganti berupa pohon bambu dan tebu. Berbeda dengan pohon lainnya, kedua tanaman ini mampu tumbuh dan beregenerasi dengan cepat. Atau pilih juga tisu natural yang bebas bahan bleach sehingga lebih ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ganti dengan produk berbahan kain. Praktis dan sifatnya yang disposable menjadi salah satu alasan mengapa tisu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masa kini. Tapi, kita bisa mengubah habit penggunaan tisu dengan memilih bahan kain sebagai gantinya. Plusnya, produk berbahan kain juga bisa kita gunakan berulang kali dan lebih tahan lama. Yang ketiga yaitu keringkan tangan menggunakan air dryers.
Ya, salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan setelah mencuci tangan adalah mengeringkannya menggunakan tisu, bukan? Padahal di beberapa toilet umum telah disediakan air dryers untuk mengeringkan tangan. Opsi ini bisa menjadi pertimbanganmu untuk meminimalisasi penggunaan tisu. Tidak sesulit itu, bukan? Memang terlihat sepele, tetapi berdampak besar. Oleh karena itu, yuk kita kurangi penggunaan tisu mulai sekarang.